Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman kepada hari akhir adalah sebuah kewajiban bagi seluruh umat Islam. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah meyakini adanya kehidupan yang kekal dan abadi setelah hancurnya alam semesta ini, dan manusia akan mendapatkan balasan yang seadil-adilnya dari apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia ini. Para ulama membagi kiamat menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah rusaknya sebagian makhluk, matinya sebagian makhluk, seperti adanya wabah, terjadinya bencana alam, terjadinya kematian pada sebagian makhluk. Sedangkan yang kedua yaitu kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta istrinya secara bersamaan, atau berakhirnya seluruh kehidupan makhluk yang ada di alam semesta ini. Hari kiamat adalah sebuah misteri bagi kita. Tidak ada yang mengetahui kapan kiamat itu akan terjadi. Bahkan Nabi sendiri pun tidak pernah diberitahu oleh Allah. Hanya saja diberikan penjelasan mengenai tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat itu. Hal ini telah disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Thaha ayat 5, yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap diri itu dibalas dengan apa yang telah ia usahakan. Inilah yang menjadikan kiamat tidak ada yang mengetahuinya, karena memang oleh Allah telah dirahasiakan. Pada saat kiamat kubro itu terjadi, maka sungguh kejadian-kejadian yang mengerikan terjadi. Gunung-gunung diletuskan, isi bumi dikeluarkan oleh Allah, alam semesta menjadi hancur, goncang, asap di mana-mana. Tidak ada manusia yang bisa selamat darinya. Meteor, bintang, cakrawala, mereka semuanya akan saling bertuburan. Mereka akan saling bertabrakan. Matahari akan menabrak bumi. Planet-planet akan saling bertuburan. Jika selama ini alam semesta ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berjalan sesuai dengan peredaran yang telah ditetapkannya, akan tetapi pada saat itu peredaran itu dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan terjadi benturan antara planet, di mana meteor-meteor yang saat ini oleh Allah dilindungi supaya tidak jatuh ke bumi. Pada saat itu halangan dan rintangan atmosfer yang selama ini bisa mengikis dan menghancurkannya, maka oleh Allah akan dilepas, sehingga meteor-meteor itu akan jatuh ke bumi dengan bebas. Bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi pada alam semesta. Sungguh kita berlindung kepada Allah dari kejadian dan mengikuti hal terjadinya hari kiamat tersebut. Karena itu kita wajib mengimani, karena tidak ada di alam semesta ini yang bisa tetap ada, tetap hidup. Semuanya kelak akan dimusnahkan oleh Allah pada saat terjadinya hari kiamat. Karenanya kita wajib mengimani, kita wajib meyakini, kita wajib memahami bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syarat kepada umat manusia mengenai tanda-tanda akan datangnya hari kiamat kubro ini, mulai dari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa kiamat pasti datang, sehingga Nabi pun mengatakan bahwa bagaimana dan kapan kiamat itu terjadi, maka Nabi memberikan isyarat
seperti dua jari yang ditunjukkannya. Itulah waktu, betapa dekatnya kiamat pada kita. Tanda yang lain adalah ketika matahari diterbitkan dari arah barat, ketika Isa dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika nanti masjid-masjid akan dibangun dengan megah tetapi kosong di dalam. Akan terjadi ketika anak lupa terhadap kedua orang tuanya, ketika anak menjadikan orang tuanya sebagai pembantu-pembantu. Kiamat tandanya ketika fakir miskin berlomba-lomba untuk membangun kerajaan, berlomba-lomba untuk membangun Islam. Di antara tanda yang lain adalah ketika kelak dibangkitkannya Dajjal, dibangkitkannya Ya'juj dan Ma'juj, ketika Al-Quran hanya tinggal nama, dia ada fisiknya tapi tidak pernah dibaca, tidak pernah dipahami, tidak pernah kemudian diamalkan oleh umat manusia. Dan masih banyak tanda-tanda yang lain yang itu menunjukkan akan datangnya hari kiamat. Maka perlu kita memahami dan meresapi apakah saat ini kiamat itu sudah dekat dengan kita. Karena barang siapa yang mendapati atau hidup atau meninggal pada saat kiamat kubra terjadi, maka pasti orang-orang itu sudah tidak ada yang beriman kepada Allah. Jika kita renungkan, maka sungguh kita akan mendapati bahwa hari kiamat pasti terjadi, karena tidak ada satu apapun di alam semesta ini yang tidak bisa rusak. Tidak ada sesuatu apapun di alam semesta ini yang tidak bisa hancur. Besi yang dianggap paling kuat pun dia bisa hancur dengan karat, dia bisa hancur dengan adanya panas. Udara dia bisa hancur karena terbakar. Api dia bisa rusak karena disiram dengan air. Gunung dia bisa hancur dengan diletuskan oleh Allah. Bumi pun oleh Allah bisa dihancurkan dengan izinnya. Alam semesta ini bisa rusak, matahari bisa diledakkan oleh Allah. Setelah kiamat kubro ini, kita akan menghadapi beberapa peristiwa. Di antaranya adalah kita akan masuk pada yaumul barzah, masuk ke alam kubur. Yaumul barzah yaitu ketika nanti kita dibangkitkan. Yaumul mahsyar yaitu nanti ketika kita dikumpulkan. Yaumul hisab yaitu hari ketika kita dihitung dan ditimbang. Sirat yaitu ketika kita meniti jalan, jembatan. Dan surga ataupun neraka yaitu tempat akhir dari tujuan kita. Beberapa hikmah kita beriman kepada hari kiamat adalah menjadikan kita bersikap hati-hati dalam hidup di dunia dan selalu taat kepada Allah, berusaha menjadi manusia yang baik selama hidupnya. Keimanan ini juga menyadarkan kita akan adanya hari yang hakiki, hari yang sebenarnya, kehidupan yang sebenarnya. Menyadarkan manusia bahwa kehidupan di hari akhir adalah tujuan dari setiap manusia yang hidup di dunia ini. Keimanan terhadap hari akhir juga akan mendorong manusia untuk memperbanyak amal soleh dan meninggalkan segala larangan-larangan dari Allah.